Izin warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah, bukan pepatah ya, bahasa yang pantun. Di samping di samping di selempang gitu ya, kuping tapi kompak. Katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Hamdan syakirin hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Untuk pembukaan mengikuti yang lebih dulu dari Pak Haji Kepala dari Yayasan Panitia, termasuk dari semua yang sudah memberikan sambutan. Mohon izin kepada semuanya, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala MI Miftahul Saudah beserta rekan-rekan ibu bapak guru yang telah mengundang kami untuk bisa datang di acara Akhlak Mubarakah hari ini, yaitu pelepasan ini pentas kreasi seni anak-anak siswa-siswi MI Miftahul Saudah. Mudah-mudahan kegiatan yang kita jelang dari awal pagi-pagi sampai siang hari nanti semuanya senantiasa ada dalam rahmat, ridho, dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya ucapkan salam silaturahim dari atas nama Kementerian Agama Kota Tasikmalaya, yang dalam hal ini saya sebagai pendamping satuan pendidikan di Kecamatan wilayah Mangkunegaran. Alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan ayah-ayah, hadirin para orang tua, dan dari tokoh masyarakat serta undangan lainnya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa lebih mempererat tali silaturahmi kita semuanya. Mohon izin Ibu Guru, Bapak Guru, juga Bapak Kepala, saya mau melihat bertanya dulu sama orang tua wali siswa kelas 6. Masih adakah? Masih adakah orang tua siswa-siswi kelas 6? Sejumlah berapa Pak Haji? 26 orang siswa disertai semuanya sama orang tuanya? Alhamdulillah. Ayah bunda sepertinya ini sudah pada kosong ya bangku kursinya. Ada ibunya yang tidak hadir. Baik, ayah bunda, para orang tua wali siswa yang hari ini anaknya dilepas dan sudah dinyatakan lulus, apakah ayah bunda berbahagia? Berbahagia? Alhamdulillah ya, sudah berbahagia anaknya lulus dari MI Miftahul Saudah. Saya tanya dulu, apa sih motivasinya ayah bunda menitipkan putra putrinya ke MI Miftahul Saudah ini? Apa yang menjadi tujuan ayah bunda menitipkan ke MI ini? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa pilihnya ke sini, ke MI Miftahul Saudah, tidak ke SD yang sana, tidak ke SD yang sebelah sana, tapi ke MI
Saudara, boleh ada yang jawab? Nanti ada doorpress dari Ibu. Nanti ada doorpress dari Ibu sama siapa? Oh iya, Ibu kami. Ibu, silakan. Mohon maaf kepada semua wali murid ya. Saya mewakili saja. Saya menyekolahkan di sekolah ini yang pertama karena saya melihat berbagai macam kelebihan ya yang ada di sekolah ini. Jadi anak-anak itu seharian itu sekolah di sini. Jadi anak-anak tidak pulang dan berjamaah sholat zuhur di sini. Kemudian pendidikan agamanya juga banyak, alhamdulillah. Kemudian juga kami melihat di sini pembiasaan-pembiasaan yang mungkin di sekolah lain itu tidak ada. Jadi itu yang saya lihat. Kemudian lagi saya melihat juga potensi-potensinya yang sebelumnya juga itu jadi diakui oleh pihak-pihak yang lain tidak ketinggalan. Walaupun sekolah ini baru, tapi alhamdulillah dalam prestasi baik akademik maupun non akademik tidak ketinggalan. Gitu Pak Haji. Mungkin cukup sekian. Maaf apabila ada yang kurang, Pak Haji. Betulkah seperti itu yang Bunda? Dirasakan kan? Seperti itu pelayanan di sini? Ya. Terus cita-cita ayah Bunda untuk Anandanya seperti apa? Menitipkan putra-putrinya ke situ seperti apa cita-citanya itu? Seperti apa putra-putrinya setelah lulus dari sini? Apa yang mereka dapatkan? Ya? Boleh? Ya, yang lain coba. Ada yang Mama Oka. Ingin seperti apakah Anandanya? Boleh Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cita-cita ingin anaknya seperti apa? Anaknya seperti kebetulan kan sekolah di sini itu saya menyekolahkan anak itu untuk membentuk fondasi keagamaannya gitu ya. Makanya kan anak itu fondasinya dari usia sekarang. Kalau fondasinya udah kuat, insya Allah supaya menjadi anak yang soleh. Siap. Oke, terima kasih jawabannya dari YouTube. Sebagai orang tua luar biasa ya. Samakah dengan yang lain? Insya Allah sama ya. Nah, intinya terima kasih Ibu yang sudah menjawab. Nanti doorpressnya bisa diambil di kepala ya. Alhamdulillah. Mohon izin, terima kasih yang sudah menjawab. Ibu dari orang tua wali, insya Allah tujuannya sama. Kita menitipkan putra-putrinya ke sini. Itu salah satu ikhtiar kita ingin mencetak putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Betul kan seperti itu? Iya, insya Allah benar. Dan apa yang sudah tadi dirasakan oleh Ibu sebagai orang tua dengan berbagai layanan yang luar biasa di lembaga ini, silahkan oleh ayah bunda disebarluaskan ke sama famili saudara tetangga seperti apa layanan-layanan yang baik yang sudah diberikan oleh lembaga ini oleh ibu bapak gurunya yang luar biasa. Tetapi ketika ada hal yang kurang ataupun yang lemah, tolong tidak disebarkan keluar, tapi silahkan berikan kritik, saran, masukan kepada kepala madrasah dan juga kepada ibu bapak gurunya. Tapi ada tapinya ayah bunda, saya sebagai pendamping atau pengawas binaan wilayah Mangkunegaran pernah melakukan supervisi ke salah satu rekan guru yang ada di sini. Dan ketika di supervisi itu, guru ini bertanya, coba siapa yang habis sholat subuhnya berjamaah di masjid? Nah, ternyata tidak semua anak laki-laki menjawab iya. Bahkan ada yang jujur ayah bunda. Beberapa orang sedikit gitu ya dari mereka itu menjawab jujur, ibu saya kesiangan. Bahkan pernah ada mendengar salah satu anak yang tidak melaksanakan sholat subuhnya.
Nah ini yang ingin saya tanyakan kepada ayah bunda. Tadi ayah bunda ingin mencetak, menitipkan putra-putrinya ke sini, itu salah satunya ingin anaknya soleh-soleh. Nah, apakah rumahnya juga ayah bunda berikhtiar yang sama dengan apa yang diberikan di lembaga? Nah ini tolong harus digaris bawahi, karena ada salah satu hadis Rasul yang bunyinya seperti ini, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Jadi sesungguhnya setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka sebagai Nasrani, Yahudi ataupun Majusi. Nah ayah bunda, kalau memang tadi tujuannya sudah begitu mulia, mari kita ikhtiarkan pendidikan di rumah juga seiring sejalan dengan apa yang sudah diberikan di lembaga ini, terutama dalam implementasi pelaksanaan di kegiatan amal-amal soleh yang ada kaitannya dengan kewajiban kita semuanya, ya, terutama dalam tadi seperti ya yang sudah saya ceritakan tadi, ini menjadi kewajiban kita semuanya, sehingga anak-anak putra-putri kita tidak terlepas dari yang namanya melaksanakan sholat yang 5 waktu. Mohon izin, Ananda kelas 6-nya masih ada? Berapa orang tadi? Lupa lagi? 26. Anak-anak kelas 6 masih ada kan? Alhamdulillah. Yang putrinya mana? Lagi di foto. Ananda semuanya. Saya ibu mau tanya nih, jawab boleh? Jawab dengan jujur. Ananda semuanya mau sukses tidak? Ananda betul mau sukses? Ya, insya Allah ibu doakan semuanya suksesnya bukan hanya di dunia, tapi sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ananda mau nggak dikasih resep suksesnya? Mau ya? Cung yang mau? Boleh acungkan tangan yang mau dikasih resep suksesnya. Alhamdulillah semua mau ya? Nah, jadi kalau Ananda mau sukses, catat ya, ingat baik-baik. Bukan dicatat di waris ya, diingat di sini, jangan sampai lupa. Kunci sukses itu satu adalah bangun subuh jangan kesiangan. Kunci sukses itu bangun subuh jangan kesiangan dan sholat tepat waktu. Kalau laki-laki berjamaah ke masjid, kalau perempuan berjamaah bersama ibunya di rumah. Insya Allah itu sudah dibuktikan oleh banyak orang yang mengaku dirinya muslim dengan bangun sholat subuh, berjamaah ke masjid, berjamaah di rumah, kemudian tidak tidur setelah subuh, tidak tidur lagi setelah subuh, karena di saat subuh malaikat rahmat itu turun ke bumi untuk memberikan berbagai rezeki yang melimpah kepada kita. Nah, kalau kita tidur, maka yang tidur itu tidak akan kebagian rahmat Allah. Ya, makanya kunci sukses sekali lagi adalah bangun subuh, jangan kesiangan, dan tidak tidur lagi setelah subuh. Ya. Nah, selanjutnya Ananda boleh lihat ibu ada bekas 1 lembar dari rumah. Ini apa ini Ananda? Ananda ini apa? Uang ya, berapa? 100.000. Nah, kalau sekalian angka satunya ibu sobek, boleh? Sayang kan? Jangan ya, sayang ya. Nah, tapi boleh ibu lipat lah sebentar. Ini 100.000 ya, bisa dibelikan. Ini yang 100.000 ini yang 100.000.
bisa diberikan 2 atau sampai 3 mangkuk bakso ya. Nah, lebih kalau yang bagaimana baksonya. Nah, sekarang Ibu coba tadi kalau disobek saya, ini dilipat saja ya. Boleh Anda lihat. Ini nilainya jadi berapa? 0 ya. Berharga tidak kalau tidak ada angka satunya? Berharga tidak? Nah, begitu pula dengan amal-amal soleh kita. Kita puasa, kita zakat, sodako, kita banyak amal-amal soleh lainnya, amal-amal sudah. Tetapi sholat 5 waktunya tidak dilaksanakan. Sholat yang 5 waktunya ditinggal sebagian, maka amal-amal yang lain juga itu menjadi tidak berharga. Nah, makanya Ibu pesan sama Ananda semuanya, kalau tadi kunci suksesnya sholat subuh jangan kesiangan, senantiasa berjamaah, dan jangan sampai meninggalkan sholat yang 5 waktu ya, yang 5 waktu. Dan tentunya juga ini diasuh, dibimbing oleh ayah bunda di rumahnya, senantiasa diajak, diingatkan untuk melaksanakannya. Apalagi misalkan ditambah dengan sholat-sholat sunat yang lainnya. Di sini tadi kata ibu orang tua wali murid Ibu Hermi ya, karena ini juga teman seperjuangan dengan saya. Betul ya, ada nilai tambah di lembaga ini dengan berbagai layanan pembiasaan, baik itu di sholat duhanya atau di amalan pembiasaan layanan lainnya. Mudah-mudahan segala apa ilmu yang sudah diberikan oleh guru-guru yang ada di lembaga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Ananda semuanya untuk bekal kalian nanti di jenjang yang lebih tinggi. Dan titip lanjutkan pendidikan kalian ke jenjang yang lebih tinggi, tidak hanya untuk menuntut ilmu pengetahuan ilmu untuk dunia saja, tetapi juga untuk menuntut ilmu agamanya disertai di pesantren atau yang sambil ngaji di madrasah diniyah atau juga di kegiatan maghrib mengajinya. Nah, ini jangan sampai lulus MI sudah selesai, tidak mau lagi sekolah agama ataupun ngaji di maghrib di malam hari. Nah, ini mudah-mudahan sekali lagi ilmu yang kalian dapat menjadi jembatan, menjadi amal jariah bagi para guru yang telah memberikan ilmunya kepada kalian semuanya. Dan untuk ayah bunda semuanya, lanjutkan pendidikan putra putrinya ke jenjang yang lebih tinggi, yang searah, yang sealur dengan pendidikan yang sudah diberikan di sini ya. Jadi kalau kemarin Ananda semua sudah terbiasa melakukan berbagai pembiasaan, nah ini mudah-mudahan ayah bunda pembiasaan yang baik bisa dilanjutkan dengan menitipkan putra putrinya ke lembaga yang jenjangnya lebih tinggi, yang searah, yang sealur dengan pendidikan yang ada di MI ini. Di antaranya kami di Kementerian Agama punya lembaga yang lebih tinggi dari jenjang madrasah ibtidaiyah, yaitu madrasah sanawiyah, dan ada juga madrasah aliyah. Silahkan dan mari kita isi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang ada di lingkungan Kota Tasikmalaya ini oleh kita semuanya, karena akan oleh siapa lagi diisi lembaga-lembaga pendidikan Islam ini kalau bukan oleh kita semuanya. Yang terakhir, titip ini kepada Ananda semuanya, di waktu libur sekarang ini jangan terlalu fokus sering memainkan gadget, tapi isilah liburan kalian dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Dan kami informasikan ayah bunda, ada pesantren kilat selama 1 minggu ya, anak pondok di dalamnya diberikan layanan-layanan untuk mereka
dalam hal keagamaan dan juga ada permainan kesundaannya, ada kaulinan Sunda tradisional. Ini sangat menarik sekali ya, dengan budget hanya 140 Pak Haji saminggu kurang kali eta dititipkeun saminggu eta teh mirah pisan saur abdi mah 140 saminggu eta teh leuwih deui kanggo ka urang kanggo kamurang kali urang tuang muridna. Mangga manfaatkeun supados urang kali urang putra putri kita semuanya mengikuti pesanan kilat untuk mengisi liburan mereka. Hanya 1 minggu, sedangkan libur 2 minggu ya. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dan ini menjadi ikhtiar kita seperti tadi cita-citanya menjadi anak yang soleh dan salihah. Yang terakhir dari kami kepada Ibu dan pengurus yayasan di lembaga ini, kami haturkan terima kasih. Jazakumullah khairan telah bersama-sama pemerintah berpartisipasi untuk bisa mensukseskan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mudah-mudahan segala apa yang telah diperbaharkan menjadi amal soleh dan oleh Allah diganti dengan pahala atau ganjaran yang berlipat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan sebagai penutup, mohon izin ayah bunda semua, anda semuanya, ibu minta doanya boleh ya? Boleh. Minta doanya untuk guru-guru kita yang ada di FI Auda Sauda. Mudah-mudahan beliau-beliau ini yang luar biasa, yang tidak kenal lelah dengan gajinya 1,5 juta. Bu Herni masih ingat 1,5 juta? Sabar, jujur, tawakal, semangat tanpa lelah. Ibu-ibu 1,5 juta teh sana 1,5 juta artos. Da, api terang gaji na para guru di dia Bu. Sareng ART di Katanggi abdi. Saya kene gaji ART Bu mau yang doakeun kurang sadayana, mudah-mudahan beliau ini senantiasa disehatkan lahir batinnya, diluaskan rezekinya min haitsu la yahtasib, senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan dan diistiqomahkan dalam perjuangan. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para orang tua yang hadir hari ini, mudah-mudahan ikhtiar kasabnya juga dimudahkan, mendapatkan rezeki yang luas barokah yang banyak untuk bisa meneruskan pendidikan putra-putrinya yang halal ya Bu, insya Allah, dan semua cita-cita anak-anak kita semuanya tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tundukkan sejenak, kita minta mohonkan ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Allahumma hasin makasih wa makasih wa makasih kulli natin syalihah tas'aluka ijabah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih kami aturkan jazakumullah jazakumullah untuk sambutan dari kami. Cukupkan sekian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Ditutup dengan doa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi terus assalamualaikum. Pantuna kumaha tah? Nah, bacakeun we nya Pak Asep. Maha. Miosnya? Yo. Nah, boleh Pak Asep bantu cakepnya. Pergi ke pasar membeli meja. Tidak lupa membeli papan. Belajar ilmu dunia boleh saja, tapi ilmu agama jangan dilupa. Tepuk tangan semuanya. Hadirin yang terhormat, sebelum mengakhiri